Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara atau proses pembuatan peta satuan lahan. Apa itu yang dikatakan dengan peta satuan lahan? Nah, peta satuan lahan itu lazim digunakan sebagai satuan analisis dalam kajian geografi. Nah, menurut Sitorus, di dalam Guntara, satuan lahan itu merupakan kelompok lokasi yang berhubungan dengan bentuk lahan tertentu dalam sistem lahan dan seluruh satuan lahan yang sama dan mempunyai asosiasi lokasi yang sama. Sistem lahan merupakan area yang mempunyai pola yang berulang dari topografi, tanah, vegetasi. Nah, biasanya peta satuan lahan ini digunakan untuk menentukan sampel fisik di dalam penelitian geografi. Nah, untuk melahirkan peta satuan lahan ini, kita membutuhkan 5 buah peta. Nah, diawali dengan peta geologi, lereng, bentuk lahan, penggunaan lahan, dan tanah. Bagaimana tata cara dan proses yang kita lakukan di dalam pembangunan peta satuan lahan? Nah, ikuti video selengkapnya. Langkah yang pertama itu adalah kita akan buka terlebih dahulu program ArcGIS kita. Kemudian kita pilih Add Data sesuai dengan data yang kita butuhkan tadi. Misalnya geologi, lereng, penggunaan lahan, ya, bentuk lahan, sama tanah. Nah, ada geologi, lereng, bentuk lahan, penggunaan lahan, dan tanah. Kita add. Nah, ini ada geologi, lereng, penggunaan lahan, bentuk lahan, dan tanah. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah kita ambil geoprocessing, kemudian kita pilih intersect. Nah, ini sebenarnya bisa saja kita tarik semuanya ke dalam. Nah, tetapi kalau seandainya kita ingin membutuhkan datanya itu berurutan, bisa saja kita ambil dari input feature ini. Misalnya kita pilih geologi, kemudian kita pilih lereng, setelah itu kita pilih bentuk lahan, kemudian kita pilih penggunaan lahan, kemudian kita pilih tanah. Nah, untuk output feature-nya kita simpan dia ke folder penyimpanan kita. Nah, ini kebetulan dia terkoneksi langsung kepada foldernya. Misalnya di sini kita buat namanya satuan lahan. Terus kita save. Nah, kita pastikan input datanya geologi, lereng, bentuk lahan, penggunaan lahan, dan tanah. Nah, output fiturnya begitu juga. Nah, di sini semuanya menggunakan peta dasar kecuali bentuk lahan. Nah, bentuk lahan ini dia dihasilkan dari overlay dari geologi dan lereng. Nah, proses pembuatan peta bentuk lahan ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bisa kita tonton bagaimana tata cara melahirkan peta bentuk lahan. Nah, apabila ini sudah kita pastikan oke, datanya yang akan kita overlay, kemudian output fitur kelasnya juga oke. Nah, langsung kita klik oke. Nah, ini dia nanti proses intersect ini dia tergantung banyak data yang akan dibutuhkan. Nah, di sini apabila proses intersect kita sudah berhasil, akan muncul di sini palu, kemudian intersect dikasih checklist. Nah, di sini bisa kita buka, klik kanan, kemudian kita ambil open attribute tabel. Nah, di sini nanti kita butuh data-data yang kita gunakan saja. Nah, misalnya FID geologi ini, FID ini kita nggak butuh. Nah, bisa saja skor ini kita delete field. Nah, ini nanti bisa saja kita butuhkan. Nah, ini bisa saja kita hapus data-data yang tidak dibutuhkan. Nah, kita delete.
Nah, ini kita hapus juga. Nah, ini nggak perlu kita hapus. Nah, tujuan dari penghapusan ini adalah supaya kita nanti bisa membuat satuan lahan sesuai dengan urutannya. Nah, di geologi, lereng, bentuk lahan, penggunaan lahan, dan tanah. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah kita butuhkan satu kolom di samping ini dengan cara ambil tabel option, kemudian kita ambil add field. Nah, kemudian kita buat di sini namanya satuan lahan. Kemudian tipenya kita pilih teks, angkanya sesuai kebutuhan saja. Nah, kita buat saja 25. Oke. Nah, di sini nanti kita akan melakukan lembar kerjanya. Nah, ini kita lakukan proses start editing kepada satuan lahan terlebih dahulu. Nah, kita pilih satuan lahan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Kita input manual, atau ini nanti kita pilih file calculator. Nah, kalau untuk file calculator tentu saja ini kita buatkan simbol-simbolnya. Misalnya geologi KAL, lereng ini nanti dia dibagi kepada 5 kelas, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian bentuk lahan, F-nya. Kemudian penggunaan lahan ini nanti akan diambil beberapa huruf awal, begitu juga dengan tanah. Nah, di sini nanti lereng dia akan dibagi kepada 5 kelas, 0 sampai 8 itu kelas 1, 8 sampai 15 itu kelas 2, 15 sampai 25% itu kelas 3, 25 sampai 45% itu kelas 4, dan besar dari 45% ini nanti kepada kelas 5. Nah, kita coba saja. Nah, di sini contohnya geologinya kita ambil simbolnya KAL, lereng 15 sampai 25 berarti dia kelas 3, berarti kita buat 3 Romawi, bentuk lahan. Nah, itu simbol dari, nah ini dia fluvial, simbolnya adalah F. Nah, ini tergantung kepada bentuk lahan yang ada di dalam geografi. Kemudian ada penggunaan lahannya PEM. Kemudian ada tanah, EUTS, enter. Nah, kita buat KAL, 15 sampai 25 3, fluvial, permukiman, sama EUTS. Nah, enter. Kita isikan semuanya sampai ke bawah sesuai dengan urutan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat semua data satuan lahannya itu sudah terpenuhi. Nah, di sini nanti kita bisa lihat, kita bedakan warnanya berdasarkan atribut tabel masing-masing. Caranya klik kanan pada satuan lahan, kemudian kita ambil properties. Nah, kemudian kita pilih di sini nanti simbologi. Nah, di simbologi ini kita pilih kategoris. Nah, value field-nya kita ganti dengan satuan lahan. Kemudian add all value kita okekan. Nah, di sini nanti warna yang sama menunjukkan data atribut yang sama. Nah, ketika dia di layout untuk menentukan sampel yang mana, biasanya data atribut yang per masing-masing ini dia dikasih nomor. Misalnya danau 1, KAL 2, fluvial permukiman tertoreh ini nanti 1 sampai ke semuanya itu dia mendapat jatah nomor 1 per 1. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan bagaimana tata cara pembuatan peta satuan lahan. Semoga
bermanfaat bagi semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.